Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nangsi Meni Angelina Sertui dengan NIM 2207010002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis, wawancara, dan observasi mendalam terkait tugas mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Oebobo. Terkhususnya bagaimana sih manajemen yang ada di Puskesmas Oebobo untuk memenuhi tugas akhir semester. Yang pertama ada gambaran umum. UPTD Puskesmas Oebobo terletak di Jalan Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Wilayah kerja Puskesmas Oebobo meliputi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Oebobo, Kelurahan OPT, dan Kelurahan Fatulule. Dan jam pelayanan di Puskesmas Oebobo pada hari Senin sampai Kamis itu mulai dari jam 8 sampai jam 12 WITA. Pada hari Jumat dimulai dari jam 8 sampai jam 10 WITA. Pada hari Sabtu dimulai dari jam 8 sampai jam 11 WITA. Dan pada hari Minggu dan hari-hari libur itu Puskesmas Oebobo akan tutup. Pembahasan kedua ada visi, misi, dan tujuan. Visi dari Puskesmas Oebobo adalah terwujudnya kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri, dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN. Sedangkan misi dari Puskesmas Oebobo adalah mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing. Dan tujuan dari Puskesmas Oebobo adalah mewujudkan pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Oebobo dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Yang pertama, tugas pokok. Tugas pokok Puskesmas Oebobo adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Sedangkan fungsi dari Puskesmas Oebobo ada 3. Yang pertama, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja UPT Puskesmas Oebobo. Yang kedua, penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja UPT Puskesmas Oebobo. Dan yang ketiga, sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. Moto dari Puskesmas Oebobo adalah melayani dengan kasih, dengan tata nilai yaitu kasih. K yang berarti komunikatif, artinya mampu menyampaikan pesan dengan baik dan dapat dipahami oleh masyarakat. A. Akuntabel, pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. S. Senyum, sopan, salam, dan sapa, menerapkan 4S sesama staf dan dalam melayani pasien. I. Inovatif, adanya perubahan atau pemanfaatan atau pengembangan hal baru yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang terakhir H atau harmonis, yang berarti selaras dan serasi, di mana adanya kesesuaian antar semua unsur pendukung sehingga terwujudnya suatu hubungan yang baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di Puskesmas Oebobo. Yang pertama, perencanaan. Puskesmas Oebobo melakukan rapat atau pertemuan perencanaan sebanyak 2 kali dalam setahun. Perencanaan Puskesmas Oebobo mencakup semua kegiatan yang termasuk dalam upaya kesehatan esensial, upaya kesehatan pengembangan, dan juga upaya kesehatan perseorangan dan mutu. Berikutnya, perencanaan Puskesmas disusun melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahapan analisa situasi, tahapan penyusunan rencana usulan kegiatan, dan tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan. Berikutnya, yang terlibat dalam perencanaan adalah Kepala Puskesmas, Tata Usaha, Tim Pengelola Data, Bendahara, dan Pengelola Program. Perencanaan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi, yang kemudian diserahkan ke Dinkes untuk diakomodir mengenai anggaran, ketersediaan tenaga, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang terakhir, setelah perencanaan tersebut disetujui, maka sudah dapat dijalankan dan akan termuat dalam DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Puskesmas, dan juga Dinkes Kabupaten atau Kota. Berikutnya ada dana atau anggaran di Puskesmas Oebobo pada tahun 2022. Kita bisa lihat sendiri pada tabel yang sudah ditampilkan di sini. Pembiayaan yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan biasanya bersumber dari kapitasi JKN, APBD, dan BOK. Pada tahun 2022, Puskesmas Oebobo sendiri menerima anggaran sebesar
Rp1.678.790.842 dan realisasi atau pemanfaatannya itu sebesar Rp1.542.054.294, yaitu sebesar 91,86%. Dan rincian dana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu ada jumlah pegawai di Puskesmas Oe-Bobo. Untuk jumlah pegawainya ada juga pada tabel yang ditampilkan. Data dari tabel yang ditampilkan di sini itu data tahun 2022. Berikutnya ada sarana dan prasarana di Puskesmas Oe-Bobo. Kita bisa lihat pada tabel yang ditampilkan. Tabel ini adalah data tahun 2022. Berikutnya ada pengorganisasian. Kita bisa lihat dari tabel yang sudah ada. Di sini ada uraian tugas Kepala UPTD Puskesmas Oe-Bobo. Yang pertama itu menyusun rencana dan program kerja UPTD Puskesmas. Yang kedua, mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPTD Puskesmas. Yang ketiga, melaksanakan pengorganisasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengorganisasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPTD Puskesmas. Lalu ada menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional tertentu. Lalu ada memeriksa, memaraf, dan atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPTD Puskesmas. Yang keenam ada membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPTD Puskesmas. Yang ketujuh, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPTD Puskesmas. Yang terakhir atau yang kedelapan, melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup UPTD Puskesmas. Berikutnya juga ada uraian tugas dari Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Oe-Bobo. Poin yang ketiga ada penggerak dan pelaksanaan. Penggerakan pelaksanaan program atau kegiatan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya adalah rapat dinas, pengarahan pada saat apel pegawai, pelaksanaan kegiatan dari setiap program sesuai penjadwalan pada rencana pelaksanaan kegiatan bulanan maupun dilakukan melalui mini lokakarya di Puskesmas Oe-Bobo. Berikutnya kita masuk ke jenis layanan di Puskesmas Oe-Bobo. Yang kedua ada upaya kesehatan masyarakat atau UKM pengembangan yang meliputi pertama, pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Kedua, pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Yang ketiga, pelayanan kesehatan olahraga. Yang keempat, pelayanan kesehatan kerja. Dan terakhir, pelayanan kesehatan lainnya. Poin yang ketiga ada pelayanan upaya kesehatan perorangan atau UKP, kefarmasian, dan laboratorium. Poin yang keempat ada pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan kesehatan. Apakah sudah sesuai dengan standar atau rencana kerja, atau apakah sumber daya yang telah ada dan digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Poin yang kelima ada evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas lewat mini lokakarya untuk menilai capaian kinerja dari program yang dijalankan. Penilaian kinerja Puskesmas juga dilaksanakan oleh Puskesmas dan kemudian hasil penilaiannya akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang terakhir, evaluasi capaian kinerja oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota itu dilakukan setiap 3 bulan. Dan yang terakhir, masalah atau hambatan yang dihadapi di Puskesmas Oe-Bobo. Yang pertama itu, tidak ada bendahara khusus di bidang ekonomi pada Puskesmas Oe-Bobo. Bendahara di Puskesmas Oe-Bobo adalah seorang bidan yang mana merupakan tenaga kesehatan. Yang kedua, distribusi obat yang lama karena harus menunggu dari pusat atau dinas kesehatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Namun dengan berakhirnya presentasi saya berharap informasi yang saya bagikan ini dapat menjadi pengetahuan tambahan mengenai manajemen yang ada di Puskesmas Oe-Bobo kepada teman-teman semua. Sekian
Sekian dari saya, terima kasih dan salam sehat.